Shalom, selamat pagi, damai sejahtera buat kita semua senantiasa ada dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya jemaat kekasih Tuhan yang lagi stay di rumah dalam keadaan yang baik-baik saja, karena itulah harapan bagi kita semua kepada Tuhan kita yang luar biasa. Mari sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa buat nafas hidup yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih buat anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami. Saatnya kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau mengurapi kami dengan hikmat-Mu, dengan pewahyuan yang berasal daripada Allah, supaya kami bisa mengerti firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami Kau dapati adalah orang-orang yang setia melakukan firman-Mu. Mari Engkau berfirman Tuhan, kami siap. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom. Kita akan membuka pembacaan kita yang terdapat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-51 ayatnya yang ke-18. Dengan tema firman Tuhan hari ini adalah berkat bagi hati yang hancur. Saya ulang, berkat bagi hati yang hancur. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya kupersembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Ayat 19, saudara. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak Kau pandang hina, ya Allah. Saudara, kalau saya berbicara tentang berkat bagi hati yang hancur, berarti ada berkat, ada pemberian, ada janji yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Apa yang dimaksud dengan hati yang hancur? Kalau saya melihat definisi hati yang hancur adalah hati yang remuk, hati yang patah. Saudara kekasih, ini kebenaran firman Tuhan yang berbicara buat kita semua pada pagi hari ini. Pemazmur ingin menyampaikan, ingin menegaskan buat saudara dan saya bahwa Tuhan berkenan kepada hati yang hancur, kepada hati yang patah, kepada hati yang remuk. Tuhan tidak berkenan kepada korban sembelihan atau korban bakaran saudara dan saya. Tetapi yang Tuhan berkenan, adakah hati yang hancur ketika kita datang kepada Dia? Adakah hati yang patah, hati yang remuk ketika kita datang kepada Dia? Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 34 ayat 19. Saya bacakan buat saudara yang berkaitan dengan ayat ini supaya kita memahami betul. Karena ada orang yang berkata kalau hati hancur, hati yang patah, hati yang remuk, Tuhan tidak berkenan. Tapi kita akan melihat bersama-sama. Mazmur 34 ayat 19 dikatakan apa? Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudara, luar biasa kebenaran firman Tuhan ini. Ya, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman ini, saudara, saya mendapatkan satu masalah persoalan. Ya, menghadapi orang yang hatinya hancur, menghadapi orang yang hatinya patah, yang menghadapi orang yang hatinya remuk, yang dia beranggapan bahwa hidupnya tidak berarti lagi. Beberapa 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, saudara, saya mendapati, saudara, saya menyelesaikan satu persoalan ini. Dia menganggap bahwa hidupnya tidak berarti lagi. Dia menganggap hidupnya tidak ada apa-apanya lagi. Dan jalan yang dia ambil adalah bukan datang kepada Bapa membawa hatinya yang hancur, bukan datang kepada Bapa membawa hatinya yang patah, bukan membawa kepada Bapa hatinya yang remuk, tidak. Tapi dia mengambil satu keputusan dan mengambil satu pilihan dalam kehidupannya bahwa lebih baik dia mengakhiri hidupnya. Berapa banyak di luar sana saudara mengalami masa-masa seperti ini. Saya tadi malam saudara melihat satu berita di FB saudara, bagaimana satu keluarga ya mati gantung diri, ibu, kedua anaknya saudara, karena dia tidak bisa menghadapi situasi kondisi yang sedang terjadi di bangsa kita, sehingga dia mengambil satu keputusan bahwa dia dan kedua anaknya lebih baik mengakhiri hidupnya, selesai persoalan. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara,
Ya mungkin engkau dengar hari ini kebenaran firman Tuhan ini. Mungkin engkau sudah memiliki pemikiran yang negatif. Mungkin engkau sudah berkata bahwa tidak ada lagi hal yang harus saya perbuat. Mungkin kita berkata tidak ada lagi orang yang bisa menolong saya. Mungkin kita berkata bahwa biarlah kita mengakhiri hidup kita. Semuanya sudah beres. Saya beritahu kepada Bapak Ibu Saudara, dengar kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan, ya, Tuhan dekat kepada orang yang hatinya hancur, jiwanya remuk. Saya berkata kepada seseorang itu, saya katakan, kalau engkau menghadapi seperti ini, datang kepada Allah. Jangan datang kepada manusia. Karena ketika engkau datang kepada manusia, maka engkau tidak akan mendapatkan jalan yang baik. Tapi kalau datang kepada Allah, maka Allah akan memperbaiki kehidupanmu. Allah akan memperbaiki keadaan hatimu. Allah memperbaiki dan menyempurnakan hidupmu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya hanya ingin, saya punya ilustrasi, saudara. Ya, saya punya ilustrasi yang saya ingin berikan kepada saudara. Saudara, kertas ini bersih. Ya. Kertas ini bersih. Kertas ini bersih. Demikian juga saudara. Ini kertas ini bersih. Suatu waktu saudara, karena proses perjalanan hidup ini, banyak hal yang kita hadapi, jatuh bangun kita di dalam hal kehidupan kita, proses hidup kita. Saudara, dari hati yang bersih ini, karena Tuhan sudah tebus kita. Tuhan mati di kayu salib untuk mencari saudara dan saya. Tuhan menebus saudara dan saya. Tuhan datang ke dunia ini mencari orang yang berdosa, bukan orang yang benar, saudara. Karena ketika dia datang ke dunia ini mencari orang yang benar, maka tidak ada satupun yang dia dapatkan yang benar. Jadi kita ditebus oleh Allah, oleh karena kasih Allah dalam hidup saudara dan saya. Dia menebus saudara bukan karena sesuatu hal yang dalam hidupmu, tapi dia menebus saudara karena saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Dia mengasihi saudara dan saya, sehingga dia rela mati di kayu salib untuk menebus kita. Bapak saudara, waktu Tuhan menebus kita, kita mengalami pertobatan dalam hidup kita, kita mengalami pemulihan dalam hidup kita. Dan saudara, hati kita bersih, hidup kita bersih. Tetapi suatu ketika saudara, ada masalah dalam kehidupan kita yang kita tidak mampu untuk menyelesaikannya. Mungkin dalam kehidupan ini saudara, kita mulai melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kita melakukan dosa, bahkan ada orang yang hidup dalam dosa, terikat dengan dosa, dan dia susah keluar dari dosa. Nah saudara, ketika itu saudara, kertas yang kosong ini, hati kita yang kosong ini mulai saudara kotor, tercoret-coret saudara. Saya coret saudara, mungkin kita mulai sakit hati, kita mulai kepahitan, kita mulai saudara dendam, kita mulai sudah marah saudara, kita tidak punya pengharapan, kita mulai putus pengharapan di dalam Tuhan. Bahkan ada orang yang sudah hidup bertahun-tahun hidup di dalam dosa, dan suatu waktu dia berkata, hidupku tidak berarti lagi. Dan saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika hal itu terjadi, maka kesimpulan dan keputusan yang dia ambil adalah lebih baik mengakhiri hidupnya. Saudara, di tangan saya ada gelas ini, saudara. Gelas ini, saudara, bagus, ya, tidak ada pecahan dan apapun. Saudara, suatu waktu, saudara, gelas ini yang baik ini jatuh dan pecah. Saudara, kita bisa memperbaiki, ya, kita bisa memperbaiki gelas yang pecah. Kita bisa perbaiki, saudara. Mungkin kita lem atau dan sebagainya. Tapi saudara, masih ada bekasnya. Masih ada bekas daripada gelas ini. Ya, kita mau pakai lem apapun, tapi kita tahu ketika orang melihat tidak semulus seperti semula, karena pecah, saudara. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga kehidupan saudara dan saya. Dunia berkata dia tidak bisa dipakai lagi. Dunia berkata dia sudah rusak. Dunia berkata kita tolak dia karena dia sudah tidak berguna. Dunia berkata orang seperti ini tidak layak di hadapan Tuhan. Dunia berkata dia tidak pantas di hadapan Tuhan. Tapi saya memberitahu kepada Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan kebenaran firman peristiwa jemaat, yang engkau mungkin mengalami keputusasaan, engkau mulai putus pengharapan dengan Tuhan, dan engkau berkata, aku tidak layak di hadapan Tuhan, aku tidak pantas lagi di hadapan Tuhan. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara, dengar baik-baik. Ada satu pribadi yang mengasihi saudara, ada satu pribadi yang sangat-sangat memperdulikan saudara. Datang kepada dia karena dia dekat kepada orang yang hatinya hancur, hatinya remuk. Dia datang kepada dia akan memulihkan keadaan saudara. Apapun yang kau alami, dosa apapun,
Sekalipun dosamu merah seperti kermis, dia akan putih seperti salju. Allah berkata dia adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni setiap dosa-dosa kita kalau kita datang kepada dia. Jadi kita akui dia, saudara. Dunia boleh berkata dia tidak layak, tapi Tuhan berkata dia layak di hadapanku. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dunia boleh berkata buang saja. Kertas yang sudah tercoret-coret, saudara, dengan kehidupan yang begitu banyak, saudara. Banyak begitu kepahitan, banyak hal yang kita alami, saudara. Dan orang sudah membuang kertas itu. Tetapi ketika Yesus mendapatkan kita, ketika Yesus mendapatkan saudara dan saya, dia akan memperbaiki kita. Dia akan memperbaiki kita, bukan hanya sekedar dia perbaiki saudara dan saya. Tapi Yesus, di sini dikatakan, saudara, dunia berkata jangan lagi diperbaiki karena dia sudah rusak. Jangan lagi terima dia karena dia sudah rusak. Buang saja. Jangan memakai orang seperti itu karena dia tidak layak, dia tidak pantas, saudara. Dunia seringkali menghakimi kita. Orang lain sering menghakimi kita. Orang lain selalu memandang rendah saudara dan saya. Tapi dengar baik-baik, firman Tuhan berkata, selumbar di mata saudaramu kamu lihat, tetapi balok di matamu tidak. Seringkali, saudara, dosa kita tidak lihat, tapi dosa orang lain sekecil apapun, saudara, kita bisa lihat. Makanya dunia menolak kita. Dunia tidak bisa menerima orang yang sudah rusak. Dunia tidak bisa menerima hati yang hancur. Tapi dengar baik-baik, Yesus yang saudara sembah, Yesus yang hidup, biarlah pengorbanan Yesus itu tidak pernah sia-sia. Orang yang rusak yang dibuang oleh dunia, Tuhan angkat. Saudara mau tahu ilustrasi tadi yang gelas pecah bisa diperbaiki, tetapi saudara masih kelihatan pecahan daripada gelas. Sekalipun dipakai lem apapun, tetapi saudara ingat, saya mau beritahu kepada Bapak Ibu saudara yang mendengarkan firman ini, ketika engkau rusak, ketika engkau jatuh di dalam dosa, tahu saudara, Tuhan akan memperbaiki engkau sehingga tidak kelihatan sama sekali bahwa saudara pernah rusak, saudara pernah hancur, saudara pernah patah hati, saudara pernah remuk hati, remuk jiwa saudara. Kenapa? Karena Allah menyempurnakan pemulihan dalam hidup saudara. Jadi jangan kecil hati saudara. Sekali lagi saya mau katakan, dunia menolak saudara. Bahkan keluarga kita menolak saudara. Suatu ketika saudara, ada seorang anak muda yang jatuh dalam persinahan saudara. Ketika dia jatuh dalam persinahan, saudara mau tahu, keluarganya menolak dia. Orang lain menolak dia. Tapi ketika dia datang kepada Tuhan, dia tahu bahwa Tuhan itu sumber pengampunan yang luar biasa. Dia datang kepada Tuhan. Tuhan memulihkan hidupnya secara luar biasa. Tuhan memperbaiki hidupnya yang hancur secara luar biasa. Karena Tuhan bilang apa saudara? Ayat 34 tadi Mazmur ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Datang kepada Bapa, datang kepada pemilik jiwa, sehingga dia akan memperbaiki saudara dan saya. Ini berita sukacita bagi saudara. Mungkin saudara yang sedang di rumah, yang sedang memikirkan hal-hal yang negatif yang akan mengakhiri hidupmu. Ada satu pribadi yang menerima saudara apa adanya. Dia tidak memandang kesalahanmu, dia tidak memandang dosamu. Ketika engkau datang kepada dia dengan hati yang remuk, dengan hati yang hancur, dengan hati yang patah, engkau datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan kehidupanmu. Tuhan akan memperbaiki kehidupanmu. Tuhan akan memakai kehidupanmu secara luar biasa. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan memberikan dua hal. Mengapa keremukan itu penting, saudara? Mengapa kehancuran itu penting? Mengapa patah hati itu penting, saudara? Mari kita lihat bersama-sama. Poin pertama, saudara. Mengapa keremukan itu penting? Satu, saudara. Keremukan hati mengundang hadirat
Tuhan. Oh, luar biasa saudara, luar biasa saya mau katakan kepada saudara. Keremukan hati mengundang hadirat Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Wow, dahsyat Tuhan. Dahsyat Tuhan. Berbahagialah saudara jika saudara dipilih, dipanggil untuk satu kemuliaan bagi Tuhan. Berbahagialah saudara kalau saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya sungguh kepada Yesus Kristus Tuhan. Bayangkan saudara, hati yang remuk ini mengundang hadirat Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika semuanya berjalan baik dalam hidup ini, tidak ada masalah yang besar, tidak ada sesuatu yang membuat kita tertekan, ya. Seakan-akan semua doa kita yang kita bawa kepada Tuhan semuanya dijawab oleh Tuhan. Tidak ada yang serius dalam hidup ini, saudara. Tidak ada persoalan yang serius dalam hidup kita. Kita sudah bisa lalui semua, kita bisa hadapi semua. Sampai kebanyakan orang, saudara, karena kondisinya dalam keadaan baik, mereka berkata, aku tidak perlu Tuhan. Semua harta benda dia punya, dia berkata, aku tidak butuh Tuhan. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, sehingga ketika dia datang kepada Tuhan, dia datang hanya sekedar karena dia adalah orang yang ingin beribadah kepada Tuhan. Dia baca firman hanya sekedar dia baca firman. Dia berdoa kepada Tuhan hanya sekedar dia berdoa. Dia membawa banyak permohonan demi permohonan, saudara. Dia beribadah hanya datang, saudara, badannya yang ada, pikiran, hati, dan perasaannya nggak tahu kemana, saudara. Ya, orang kalau tidak pernah mengalami masalah yang serius dalam hidupnya, dia menganggap Tuhan itu biasa-biasa saja. Orang kalau tidak pernah mengalami hal-hal yang luar biasa dalam hidupnya, saudara, entah itu masalah, entah itu persoalan, entah itu tekanan, saudara, dianggap itu hal yang biasa-biasa saja. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, ya, kenapa Tuhan berkata di dalam Mazmur ini, Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati atau hatinya hancur atau hatinya remuk. Karena orang seperti ini, saudara, ketika dia menghadapi masalah, persoalan, dia ditolak oleh orang lain, dia ditolak oleh dunia ini, saudara. Maka ketika dia datang kepada Allah, dia membawa hatinya yang hancur, saudara. Dan Tuhan berkata apa, saudara? Tuhan menampung air mata kita di kirbatnya. Kita datang, saudara, mungkin kita pernah mengalami seperti ini. Kalau saya, saudara, sudah banyak hal yang saya alami seperti ini. Ketika datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, dengan hati yang remuk, Tuhan, saya datang kepada Tuhan, saya mengalami bagaimana Tuhan itu menolong saudara dan saya. Dan ini kebenaran, saudara. Ini bukan hal yang main-main. Ini satu kebenaran yang benar-benar kita lihat bagaimana Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, kepada orang-orang yang hancur hatinya. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita mengalami masa-masa sulit, masa-masa sukar, masa-masa pergumulan yang berat, persoalan yang berat, tekanan yang berat, baru kita mau datang kepada Tuhan. Tapi selama kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menghadapi masalah ini dengan hati yang hancur, datang sungguh-sungguh sama Tuhan. Beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Baca firman sungguh-sungguh. Ya, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena dengar, saudara, keremukan itu mengundang hadirat Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Makanya tadi saya katakan, saudara, dunia menolak kita. Dunia berkata tidak bisa diperbaiki. Tapi Tuhan berkata, aku bisa memperbaiki. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan itu bertindak, saudara. Serahkan persoalanmu kepada Tuhan. Tuhan itu memberi jalan keluar. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa dia tidak akan memberikan masalah buat saudara. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa Tuhan tidak akan memberikan pergumulan demi pergumulan buat saudara, masalah demi masalah. Tapi Tuhan berjanji, Tuhan mengizinkan masalah dalam hidupmu supaya engkau bisa melihat pertolongan Tuhan, supaya engkau bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam setiap masalah dan pergumulan hidupmu. Jadi Tuhan berjanji memberikan jalan keluar dari setiap masalahmu. Tuhan berjanji akan memberikan engkau kekuatan dalam menghadapi setiap masalahmu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ya, mari undang hadirat Tuhan dalam hidupmu. Sekalipun mungkin engkau tidak mempunyai masalah yang serius, sekalipun engkau tidak menghadapi persoalan yang serius, tetap datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur.
Tetap datang kepada Tuhan dengan hati yang remuk. Ini menandakan bahwa kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak ada apa-apanya, aku tidak mampu menghadapi kehidupan ini. Ini menandakan bahwa saudara, pada hakikatnya kita mengerti siapakah diri kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Saudara ingat saudara, saya kasih satu contoh ya dalam Alkitab, dalam Lukas 22 ayat 20 sampai dengan Lukas 22 ayat 60 sampai dengan 62. Bapak Ibu Saudara nanti baca di rumah keseluruhan dari pasal ini ya, dalam ayat ini. Saya bacakan. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Ini ketika dia dituduh, saudara. Bukankah orang ini bersama-sama dengan dia? Dia berkata, bukan aku. Aku tidak tahu apa yang kau katakan. Ya. Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayat. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayatnya yang ke-61. Lalu berpalinglah Tuhan. Ini terjadi peristiwa ketika di Taman Getsemani, saudara. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Yesus memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok, pada hari ini engkau telah 3 kali menyangkal aku. Bapak Ibu Saudara, lalu dikatakan ayat 62, lalu ia pergi keluar. Ini maksudnya Petrus. Lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan hati yang sedih, hati yang hancur, hati yang remuk, jiwa yang remuk. Kenapa saudara? Karena dia mengingat perkataan Yesus bahwa engkau akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Tuhan, saudara, Petrus ketika dia mendengar ketiga kalinya saudara dia menyangkal ayam berkokok, baru dia teringat bahwa apa yang Yesus katakan itu benar. Bapak Ibu Saudara kekasih, ketika Yesus melihat hati daripada Petrus, dia berkata, lalu Petrus keluar dan menangis dengan hati sedih. Saudara, saya mau beritahu kepada kita semua. Sekali lagi saya mau katakan, apakah Yesus tidak mengerti atau tidak tahu bahwa hal ini akan dilakukan oleh Petrus? Tahu saudara. Tapi ini menjadi satu gambaran buat kita bahwa murid-murid Yesus pun pernah mengalami kesalahan. Tetapi Petrus ketika dia mengalami ini, dia katakan dia menyesal, dia menangis, dia hancur hati. Dan ketika dia datang seperti itu di hadapan Tuhan, Tuhan tahu hati Petrus, dia sedih, dia menangis. Lalu saudara, apa yang terjadi? Yesus memulihkan keadaan Petrus. Saudara melihat bagaimana Tuhan memulihkan keadaan Petrus, sampai Tuhan mempercayakan, apakah Petrus, engkau mengasihi aku? Aku mengasihi engkau Tuhan. Perhatikan domba-dombaku, pelihara domba-dombaku. Saudara, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memakai orang yang remuk hati. Tuhan memakai orang yang remuk hatinya, jiwanya hancur, jiwanya saudara. Dan Petrus saudara mengalami itu. Pemulihan perjumpaan dengan Tuhan menghasilkan berkat yang luar biasa. Kehancuran hati daripada Petrus menghasilkan berkat yang luar biasa. Tuhan memulihkan keadaannya, Tuhan memakai hidupnya. Maka dikatakan sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Itu pemakaian Tuhan yang luar biasa. Kalau kita melihat perjalanan pelayanan daripada Petrus, jatuh bangun di dalam pelayanan, tapi dia tetap kuat. Kenapa? Tuhan beserta dia. Tuhan memakai hidupnya secara luar biasa. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarkanlah poin pertama ini merupakan poin yang istimewa buat kita. Nah, ketika engkau datang kepada Tuhan, bawa hatimu yang hancur kepada Dia. Ketika engkau datang kepada Tuhan, bawa hidupmu kepada Dia, dan Dia akan memperbaiki secara sempurna kehidupanmu. Yang kedua, saudara, mengapa keremukan itu penting? Yang kedua adalah karena keremukan itu menghadirkan kuasa Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Tadi mengundang hadirat Tuhan untuk memperbaiki hidup kita. Yang kedua saudara, dikatakan keremukan itu menghadirkan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Tuhan berkata dalam Yohanes saudara, karena kita ini anak, kita diberikan kuasa oleh Tuhan. Saudara dan saya punya kuasa. Bukan hanya pendeta yang punya kuasa,
Bukan hamba-hamba Tuhan yang besar yang punya kuasa. Saudara, saya mau beritahu kepada saudara, setiap saudara yang sudah ditebus oleh Yesus di kayu salib, saudara punya kuasa. Karena Tuhan senantiasa menghadirkan kuasanya dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika kita sepenuhnya remuk hati, saudara, dikatakan begini, maka kita sadar bahwa kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kita butuh kuasa daripada Tuhan dalam hidup kita, dalam kondisi seperti ini, saudara, dalam kondisi pandemik seperti ini, saudara. Saya melihat begitu banyak yang terjadi, saudara. Ya, banyak anak-anak Tuhan yang mulai, saudara, berkeluh kesah, menggerutu, ya, bersungut-sungut. Ya, mereka mulai, saudara, kecil hati, mulai mereka berkata, kenapa harus seperti ini, kenapa harus seperti itu, keluar keluh kesah, saudara. Tapi saya mau berkata kepada saudara, kuasa Tuhan itu nyata buat saudara dan saya. Datang kepada Tuhan, datang lewat mesbah keluargamu, datang kepada Tuhan, menangis di hadapan Tuhan, mohon belas kasihan daripada Tuhan. Dengar baik-baik, Tuhan dekat kepada orang-orang yang hancur hati. Kalau saudara mau mengalami kuasa Tuhan dalam hidupmu, datang kepada Tuhan, karena Tuhan sebenarnya sudah memberikan kuasa itu kepada saudara. Tuhan sudah memberikan Roh Kudus itu kepada saudara. Saudara ingat peristiwa Pantekosta di loteng Yerusalem, saudara? Di situ dikatakan mereka menanti-nantikan Roh Kudus. Mereka menanti-nantikan Roh Kudus bukan dengan ngerumpi, saudara. Bukan dengan ngerumpi, bukan cerita gosip sana, gosip sini, saudara. Bukan cerita ngarung ngidul, saudara, bukan. Tapi dikatakan mereka di loteng itu, mereka menantikan, mereka menangis dengan hancur hati di hadapan Tuhan, menantikan janji Tuhan, yaitu Roh Kudus yang akan dicurahkan, saudara. Ketika saudara dengan hancur hati mereka menangis, meminta kepada Tuhan akan janji Tuhan bahwa Tuhan akan naik ke sorga dan Dia akan mengirimkan Roh penolong, yaitu Roh Kudus. Mereka menantikan itu dengan baik, mereka menantikannya dengan sungguh-sungguh. Mereka menangis di hadapan Tuhan, mereka bersekutu dengan Tuhan, meminta janji itu. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika Tuhan mencurahkan Roh-Nya kepada murid-muridnya, apa yang terjadi, saudara? Wow, luar biasa. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus sampai mereka berbahasa dengan bahasa-bahasa yang baru, bahasa-bahasa yang lain. Mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus dalam hidupnya. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang janji Tuhan buat saudara dan saya. Makanya dikatakan keremukan itu menghadirkan kuasa Allah dalam hidup kita. Mulai sekarang saudara praktekkan kuasa Allah dalam hidupmu. Amin. Ketika engkau sakit, dalam nama Yesus, sakit penyakit sembuh. Ketika saudara membutuhkan pertolongan Tuhan, berdoa kepada Tuhan dan meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pertolongan itu. Ketika engkau menghadapi masalah dan persoalan dalam hidupmu, datang kepada Tuhan. Tuhan, beri aku hikmat-Mu, beri aku kewahyuan-Mu, Tuhan. Beri aku jalan keluar dari masalah dan persoalan ini. Saudara kekasih, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika engkau susah untuk mengampuni orang, minta kepada Tuhan. Saudara, saya mau beritahu kepada saudara, kalau engkau mau mengampuni orang, saudara, saya mau katakan, tidak semudah membalik telapak tangan kita bisa mengampuni orang. Oh tidak, saudara, tidak. Tapi Tuhan berkata apa? Roh Kudus akan membantu saudara untuk bagaimana saudara bisa mengampuni orang. Ketika engkau susah mengampuni orang, datang kepada Tuhan. Roh Kudus, bantu aku supaya aku bisa mengampuni dia. Ketika saudara kepahitan, ketika saudara marah dan dendam, saudara-saudara tidak semudah itu, saudara, untuk mengeluarkan dendam, kepahitan, sakit hati dalam hati saudara. Tidak mungkin. Tapi saudara, Roh Kudus dengan kuasa daripada Allah, saudara bisa berkata, Roh Kudus bantu aku untuk bisa mengeluarkan kepahitan ini, untuk bisa mengampuni orang lain, untuk mengeluarkan dendam dalam hatiku. Saudara mau tahu, kuasa Allah itu sudah diberikan buat saudara dan saya. Karena itu saya mau katakan kepada Bapak Ibu saudara, mari serahkan hidupmu kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Sekalipun dunia menolak saudara dan saya, tapi Tuhan menerima saudara dan saya. Dia tidak memandang hina saudara. Dia tidak pernah berkata engkau buat dosa. Dia tidak pernah berkata engkau sudah hidup dalam dosa. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, saudara, dengan hati yang hancur, dengan mengaku semua dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, maka dikatakan Dia adalah Allah yang setia dan adil dan akan mengampuni setiap dosa-dosa kita.
Saudara ingat peristiwa waktu Sakeus, waktu Yesus datang, ketika Sakeus di atas pohon, lalu Yesus menghampiri dia, saudara, dan dia berkata, "Hei Sakeus, turun, aku mau menumpang di rumahmu." Saudara ingat? Perkataan orang-orang di sekelilingnya berkata, tidak tahukah orang ini bahwa Sakeus itu sudah berdosa? Tidak tahukah orang ini, maksudnya Yesus, bahwa Sakeus ini sudah hidup bertahun-tahun hidup dalam dosa. Tapi Yesus berkata, "Aku mau menumpang di rumahmu." Dengan pengertian, Yesus tidak pernah melihat dosa kita. Berapa banyak dosa yang kita lakukan, berapa banyak kesalahan yang kita lakukan. Tapi ketika kita mau datang kepada Yesus dengan hati yang hancur, dengan hati yang remuk, saudara, maka Tuhan akan memulihkan saudara dan saya. Tuhan akan memperbaiki hidupmu sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Kita layak beribadah kepada Tuhan. Kita layak memuji Tuhan. Kita layak berkata, "Aba ya Bapa, Engkaulah Allah yang sudah memulihkan kehidupan." Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kebenaran firman Tuhan yang singkat dan sederhana ini bisa memberkati kita semua di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saudara. Ya, bagi jemaat gereja Betania Palopong, ya, mari persiapkan roti dan anggur perjamuan di hadapan Tuhan yang sudah dibagikan. Saya akan memandu saudara untuk kita masuk dalam perjamuan kudus ini. Ingat baik-baik, Tuhan melayakkan kita oleh karena kita datang kepada Dia. Tuhan melayakkan kita masuk dalam perjamuan ini karena Tuhan sudah mengampuni setiap dosa-dosa kita. Karena itu, fokuskan hidupmu, fokuskan hatimu kepada Dia yang sudah mati di kayu salib, yang sudah menebus saudara dan saya dengan pengorbanan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Mari kita mengambil roti kita, dan saya akan memandu bagi jemaat yang saya kasihi. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya dalam nama Yesus, hamba-Mu percaya dalam nama Yesus, firman ini akan menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu, berkat bagi setiap orang yang mendengarkannya, sehingga waktu kondisi kami, dunia menolak kami, tapi kami tahu dan kami percaya ada pribadi Yesus yang mau menerima kami apa adanya. Karena itu Bapak, biarlah kebenaran firman ini menjadi kekuatan dan kebenaran dalam hidup kami, supaya Kau dapati kami adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapak, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kuduskan setiap kami, layakkan setiap kami, ampunkanlah setiap kesalahan dan dosa-dosa kami yang kami perbuat di hadapan-Mu Tuhan, sehingga kami benar-benar bisa duduk sehidangan lewat perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Kau sudah melayakkan kami, karena Kau sudah mengampuni kami, Engkau sudah memulihkan setiap keberadaan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari angkat anggur di tangan kanan saudara. Mari angkat roti di tangan kanan saudara dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat anggur di tangan kanan saudara dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan dan mengucap syukur atasnya, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bukankah cawan yang atasnya diucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat persekutuan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu yang luar biasa di kayu salib. Sehingga kami yang harusnya binasa, Engkau buat menjadi
orang yang sudah ditebus sehingga kami bisa memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Engkau. Karena itu Bapa, bawa hidup kami sepanjang hari ini Tuhan, untuk lebih dekat kepadamu, untuk lebih mencari lagi wajah-Mu, untuk lebih lagi di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pengorbanan-Mu. Bapa, berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati jemaat Bethany Favor of God Palopo, berkati jemaat-Mu Tuhan Bethany Favor of God Sukamaju. Tuhan, kami percaya biarlah berkat-Mu turun atas kami, berkat pemulihan turun atas kami, berkat-berkat yang Tuhan janjikan melimpah dalam kehidupan jemaat-Mu, baik yang ada di Palopo maupun Sukamaju. Kami yakin Tuhan, kami lebih setia lagi di hadapan Tuhan. Roh Kudus yang sudah dicurahkan itu, bahwa kami untuk setia kepada Tuhan, untuk senantiasa berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Dan hamba-Mu memberkati semua jemaat-Mu, baik yang ada di Palopo Tuhan, maupun yang ada di Sukamaju Tuhan. Kami percaya gereja Bethany Palopo adalah gereja yang diberkati oleh Tuhan, gereja yang jemaatnya lebih setia kepada Tuhan. Dan kami percaya pergumulan kami demi pergumulan dalam gereja-Mu Tuhan, Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Tuhan selalu menolong kami tepat pada waktunya, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya pergumulan kami untuk punya tanah gereja Tuhan, di dalam nama Yesus, dengan hati yang hancur, dengan hati yang remuk, kami percaya Tuhan, Tuhan sanggup untuk memberikannya buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Allah kami yang luar biasa, Kau Allah kami yang dahsyat. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan memberkati jemaat-Mu lewat persembahan yang mereka tabur, lewat persepuluhan yang mereka kembalikan. Tuhan, kami percaya berlipat kali ganda Tuhan curahkan dalam hidup mereka Tuhan, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam rumah tangga, dalam usaha mereka. Apa saja janji firman Tuhan berkata, diberkatilah mereka, karena Tuhan senantiasa mengasihi mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih yang ada pada kami Tuhan, juga berkati supaya kami pakai untuk kemuliaan akan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Mari jemaat kekasih Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan mengakhiri ibadah kita, dan terimalah berkat Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Hamba-Mu Tuhan di hadapan-Mu, layakan hamba-Mu untuk memberkati dan memberkati jemaat-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah dan memperluas daerah-Mu. Tangan Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau dari segala malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpamu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan mengangkat engkau naik dan tidak akan pernah turun. Berkat-berkat sorgawi disediakan dan dilimpahkan dalam kehidupanmu. Karena itu beribadahlah sungguh-sungguh kepada Tuhan Allahmu. Maka Ia akan memberkati roti makanan dan air minummu, dan menjauhkan engkau dari tengah-tengah penyakit. Karena itu pulanglah dengan membawa berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menuntun seluruh kehidupanmu hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yang diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin. Biarlah selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terus beribadah kepada Tuhan, terus fokus kepada Tuhan, terus pandang Dia, karena Dia yang akan memelihara kehidupan kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, haleluya.